Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Para mahasiswa yang semuanya saya banggakan, alhamdulillah kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang memeluk agama yang diridhoinya, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita termasuk hamba Allah yang berada dalam keislaman dan tidak meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari selalu kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya serta keluarganya dan segenap keturunannya ila yaumil qiyamah. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kita kali ini kita akan bicarakan profil mahasiswa Muslim idaman. Jadi bagaimana seharusnya profil seorang mahasiswa Muslim idaman itu. Akan kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini tentang tema tersebut. Para mahasiswa yang sangat berbahagia tentunya, pada awal sajian ini saya akan mengutip ungkapan dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Beliau katakan, inna fiyatikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha. Sesungguhnya di tangan kalianlah masa depan umat ini. Dan kehidupan mereka kelak terletak pada keberanian kalian. Ini yang dikatakan oleh beliau bahwa kalian semua para pemuda, kalian semua para mahasiswa adalah masa depan bangsa ini, masa depan umat Islam ini. Dan keadaan kehidupan mereka, keadaan kehidupan umat ini, keadaan kehidupan bangsa ini pada masa yang akan datang tergantung pada keberanian kalian. Bagaimana keberanian kalian menghadapi suatu kemungkaran dan bagaimana pula keberanian kalian di dalam melaksanakan amar ma'ruf. Para mahasiswa yang berbahagia, seorang mahasiswa Muslim idaman tentu ada tolok ukurnya. Lalu apa tolok ukur mahasiswa Muslim idaman itu? Yang pasti tolok ukurnya bukan ketampanan atau kecantikan. Karena ketampanan atau kecantikan itu bisa cepat berlalu. Satu saat juga akan berakhir, hilang tampannya, hilang cantiknya, tinggal jeleknya. Jadi ini bukan tolok ukur yang pas untuk menilai seorang mahasiswa Muslim idaman. Juga bukan kekayaan, karena kekayaan itu juga sering sekali bersifat sementara. Bahkan bukan hanya sering, akan tapi biasanya yang namanya kekayaan itu hanya sementara dan akhirnya menjadi bukan kekayaan tetapi kemiskinan atau bahkan sampai kepada kefakiran. Karena itu juga bukan tolok ukur yang pas untuk menilai mahasiswa Muslim idaman itu jika dari kekayaannya. Lebih-lebih para mahasiswa pada umumnya, kalau ada mahasiswa yang kaya, itu yang kaya bukan mahasiswanya, akan tetapi orang tuanya. Kemudian tolok ukur berikutnya juga bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan raja-raja, bukan keturunan ulama, bukan keturunan pejabat dan sebagainya. Karena tidak semua keturunan raja pasti jadi raja. Bukan semua keturunan ulama jadi ulama. Bukan semua pejabat
keturunannya juga menjadi orang yang memiliki jabatan tinggi. Artinya semua itu juga tidak bisa diandalkan untuk menjadi tolak ukur terhadap mahasiswa Muslim idaman. Lalu tolak ukur yang lain seperti kecerdasan itu juga bukan tolak ukur yang pas. Karena kecerdasan juga bersifat sementara. Kecerdasan hanya bertahan untuk saat-saat tertentu, untuk waktu-waktu tertentu. Kita lihat banyak orang yang tadinya cerdas luar biasa, namun akhirnya menjadi orang yang pikun, jadi orang yang lupa terhadap berbagai hal yang pernah dikuasai. Mahasiswa juga begitu, walaupun belum tua, juga banyak yang kecerdasannya, kepandaiannya itu hanya berlangsung untuk beberapa saat saja. Setelah itu lupa semuanya. Kemudian kalau yang jadikan tolak ukur itu ketekunan juga bukan sesuatu yang pas. Karena ketekunan itu juga mudah tergoda sehingga menjadi malas. Oleh karena itu ketekunan juga bukan tolak ukur yang pas untuk menilai mahasiswa Muslim idaman. Lebih-lebih yang terakhir ini yaitu ketenaran. Ketenaran seseorang juga hanya bersifat sementara. Akan segera berlalu, akan segera berakhir. Ketenaran itu hanya Allah yang memberikan kepada hambanya yang dikehendaki dan sifatnya sementara, tidak selama-lamanya. Oleh karena itu, berbagai tolak ukur yang utamanya yang 6 ini tidak pas untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menilai mahasiswa Muslim idaman. Baik mahasiswa peserta mata kuliah pendidikan agama Islam yang semuanya saya banggakan. Lalu kriteria yang seharusnya itu seperti apa? Kita merujuk saja kepada Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat tersebut, pada ayat tersebut menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi Allah menegaskan orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan sebagaimana disebutkan pada keenam tolak ukur yang tidak patut dijadikan pedoman tadi itu. Jadi tolak ukur yang pas adalah kemuliaan yang disebabkan oleh adanya ketakwaan. Jadi ketakwaanlah yang patut sekali untuk dijadikan sebagai tolak ukur menilai seorang mahasiswa Muslim idaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Fatfar bidatidin taribat yada." Pilihlah yang kuat agamanya, maka engkau akan beruntung. Jadi kalau kita mencari mahasiswa Muslim idaman, maka kita harus menjadikan tolak ukurnya adalah kekuatan dalam beragama. Jadi walaupun hadis ini sering sekali digunakan terkait dengan memilih calon jodoh, akan tapi bisa pula diterapkan di bidang yang lain, pada hal yang lain, termasuk di dalam memilih teman idaman misalnya, teman bergaul yang paling bagus misalnya, teman kerja yang paling bagus, kita milih yang agamanya kuat. Lebih-lebih kalau kita akan memilih jodoh kita, maka ini menjadi hal yang paling utama untuk kita perhatikan, yaitu yang kuat agamanya. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya juga perlu kita ketahui bahwa dengan ketakwaan sebagai tolak ukurnya, maka kita tidak akan salah pilih. Mengapa demikian? Kalau kita mundur ke belakang, melihat kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat nabi, kehidupan para ulama, kehidupan para pemuda perintis kemerdekaan negara kita Indonesia,
maka ternyata mereka sejak masih muda belia, sudah menunjukkan ketokohan yang dilandasi oleh ketakwaannya. Coba kita lihat para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sejak muda, bahkan sejak kecil, beliau itu sudah menampakkan seorang pribadi yang luar biasa. Seorang pribadi yang menjadi fokus perhatian para masyarakat. Seorang pribadi yang memiliki berjuta keistimewaan. Sehingga sebelum menjadi nabi pun, beliau itu sudah dikatakan sebagai Al-Amin. Seorang yang sangat bisa dipercaya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadi pemimpin yang paling istimewa sepanjang kehidupan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mengalahkannya. Ternyata sejak kecil memang sudah memiliki keistimewaan. Kemudian Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Beliau masih muda belia pula. Menjadi sosok yang menyerahkan diri kepada Allah untuk kebaikan. Rela disembelih oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Walaupun akhirnya oleh Allah diganti seekor domba yang besar. Kemudian Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf ini merupakan satu dari 12 saudara, anak dari Nabi Yakub. Walaupun beliau ini dikucilkan, tidak disukai oleh saudara-saudaranya yang lain, oleh kakak-kakaknya, akan tapi tetap bersabar menjadi orang baik. Bahkan sampai dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual kepada seorang saudagar yang akhirnya menjadi budak belian. Akan tapi Nabi Yusuf tetap menjadi orang baik, dan akhirnya Allah menunjukkan bahwa Yusuf memang pribadi yang patut untuk dicontoh. Kemudian Nabi Daud, kalau kita baca Al-Quran juz 2, pada halaman terakhir, maka kita akan menjumpai suatu kisah, yaitu kisah Raja Talut dan Jalut yang sedang bermusuhan, ya. Bukan bermusuhan, akan tapi Raja Jalut ini adalah menjajah daerahnya Talut. Kemudian Talut akhirnya ingin merebut kemerdekaannya dari Jalut. Ternyata panglima perangnya siapa? Panglima perangnya adalah Daud. Daud di sini adalah Nabi Daud, yang kala itu masih muda sekali, usianya masih sekitar 20 atau bahkan masih 19, akan tapi sudah dipercaya untuk menjadi panglima perang oleh Raja Talut. Yang akhirnya Daud ini pun menjadi nabi, yaitu Nabi Daud, ayah kandung dari Nabi Sulaiman. Kemudian kalau kita melihat para sahabat Rasulullah SAW, di kalangan mereka ada sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang paling muda ketika masuk Islam. Jadi di antara sahabat Nabi yang paling muda masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Aisyah. Ali bin Abi Thalib itu seorang pemberani di dalam kancah perang. Beliau selalu tampil. Kemudian Aisyah kita tahu adalah sahabat sekaligus istri Rasulullah SAW. Jasanya terhadap Islam luar biasa sekali. Terlalu banyak hadis untuk disebutkan berapa jumlahnya yang melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pada ketika dinikah oleh Rasulullah masih sangat muda, bahkan masih bisa dikatakan sebagai anak-anak. Tapi jasanya kepada Islam sungguh luar biasa. Kemudian masa muda para ulama, tokoh-tokoh madhab, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan ada pula Imam Hambali. Mereka menjadi orang-orang hebat, ulama yang luar biasa. Ini tentu diawali sejak mudanya. Mereka sejak muda menjadi penuntut ilmu yang tangguh, penuntut ilmu yang luar biasa, kegigihannya di dalam memperoleh ilmu tersebut. Akhirnya, hasil dari kegigihan tersebut
dari ketangguhan tersebut dapat kita nikmati saat ini. Kemudian masa muda para perintis kemerdekaan kita, yaitu di Indonesia ini, kita kenal Presiden pertama Soekarno, ya, yang meninggal tahun 60-an itu, akhir tahun 60-an. Itu tentu perjuangannya juga panjang sekali, mulai sebelum tahun 65. Bahkan kalau kita mempelajari sejarah, ternyata bangkitnya bangsa Indonesia yang akhirnya mereka mencapai keinginannya memerdekakan negara kita ini, ternyata dimulai secara signifikan mulai tahun 1908, yaitu dengan berdirinya Budi Utomo itu. Ya, mereka ternyata adalah para pemuda yang luar biasa, yang patut untuk kita kenal jasa-jasa mereka. Para mahasiswa yang sangat saya banggakan, selanjutnya yang namanya pemuda dan pemudi yang bertakwa itu tentu mereka berilmu. Tidak hanya berilmu, tetapi juga beramal. Termasuk kalian semua sekarang sedang proses mencari ilmu. Tentu jangan berhenti dengan mencari ilmu saja. Harus dilanjut dengan beramal. Nah, berilmu itu untuk memperoleh kecerdasan. Untuk memperoleh kecerdasan yang maksimal. Baik kecerdasan intelektual. Ini perlu sekali. Di dalam agama kita dikenal suatu kaidah, ya, suatu kaidah, suatu ungkapan yang tidak boleh kita lupakan. Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal, siapa saja melakukan ibadah dengan tanpa didasari oleh ilmu yang tepat, maka ibadahnya ditolak. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beragama itu harus cerdas. Harus memiliki ilmunya. Orang yang beribadah itu ibadahnya harus sejalan dengan ilmunya. Kalau tidak, maka ditolak oleh Allah. Kemudian kecerdasan tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, akan tapi juga kecerdasan sosial. Ini penting sekali untuk kita miliki. Karena itu kita juga harus belajar bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan menjadi orang-orang yang kuper, kurang pergaulan. Jangan menjadi orang yang selalu menyendiri. Memang menyendiri kadang-kadang diperlukan. Akan tapi kita harus membaur dengan masyarakat. Nah, tentu kita harus memilih masyarakat yang baik. Kalau ada masyarakat yang kurang baik, maka menjadi medan garapan kita untuk memperbaiki mereka. Kemudian juga kecerdasan spiritual. Ini penting sekali, termasuk kecerdasan dalam beragama. Ya. Ini penting sekali untuk kita miliki. Jangan sampai kita tidak memiliki kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas dalam beragama, maka ketika berangkat ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, memperoleh pahala yang luar biasa banyaknya. Karena semuanya diniati dengan baik. Sementara orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual, maka ke masjid pun kadang tidak memperoleh pahala sedikit pun. Gambarannya begini, ketika kita berangkat ke masjid, begitu keluar dari rumah kita mengatakan Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Sudah satu pahala. Kemudian melangkahkan kaki, langkah demi langkah ada pahalanya sendiri. Karena kita melangkah menuju rumah Allah ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah misalnya. Begitu ada di depan masjid, maka kita mengawali langkah yang kanan untuk masuk ke masjid. Diniati mengikuti sunnah Rasul. Begitu sudah akan masuk di pintunya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Jadi akan masuk masjid berdoa. Begitu sampai di dalam,
kita awali dengan salat tahiyatul masjid. Begitu sudah duduk, kita niati iktikaf. Begitu sudah iktikaf, kita juga bisa meniati untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Begitu kita ada di dalam masjid, tentu kita tidak akan melakukan maksiat. Ya, kita jaga telinga kita jaga mulut kita. Itu kalau dihitung-hitung bisa lebih dari 20 pahala di situ itu. Nah, ini dibutuhkan kecerdasan spiritual tadi itu. Kemudian juga kita butuh kecerdasan emosional. Ini penting sekali. Kecerdasan emosional ini sekarang juga menjadi syarat bagi pihak-pihak yang membutuhkan kita menjadi tenaga kerjanya atau menjadi apapun ya. Kita perlu memiliki kecerdasan emosional ini. Jangan sampai kita tidak berbekal kecerdasan emosional ini. Kemudian kecerdasan-kecerdasan itu sebagai satu kesatuan dari orang yang berilmu, ini tidak akan berarti apa-apa kalau tidak diamalkan. Dan beramal atau mengamalkan ilmu harus kita arahkan agar kita ini menjadi ummatan wasaton. Jadi menurut bahasa Al-Quran kita harus menjadi ummatan wasaton. Ummatan wasaton itu adalah bangsa yang moderat. Umat yang moderat. Bukan yang radikal, bukan pula yang liberal. Jadi ummatan wasaton. Menjadi muslim yang moderat. Bukan muslim yang ekstrim kanan. Ya, bukan pula menjadi orang-orang yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu biasanya diarahkan kepada mereka yang radikal-radikal ya. Mereka yang garis keras, yang mengira bahwa Islam itu isinya hanya jihad, ya. Menganggap orang lain, muslim lain yang tidak sejalan dengannya menjadi orang yang kafir begitu. Sedangkan ekstrim kiri itu ya orang-orang yang ateis. Kalau dalam sejarah bangsa kita ada golongan komunis, ada PKI yang anti Tuhan, yang telah berkali-kali memberontak di negara kita ini. Nah, beramal ini menjadi representasi dari iman kita. Keimanan kita harus kita tampilkan dalam bentuk perbuatan nyata, yaitu mengamalkan rukun Islam yang 5. Di samping juga perintah-perintah dari Allah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang lain. Jadi tidak hanya rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah itu. Akan tapi juga berbakti kepada orang tua. Menyayangi kepada yang muda. Kemudian juga kita ikut serta berdakwah. Menyiarkan agama kita. Melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sebagainya. Itu merupakan representasi dari iman kita. Jadi iman tidak berarti apa-apa tanpa dipraktekkan dalam bentuk melaksanakan rukun Islam dan perintah-perintah agama yang lain. Lalu kalau kita melaksanakan berbagai ibadah, itu juga kurang sempurna kalau tidak dilengkapi dengan ihsan. Dan ihsan ini merupakan penyempurna, merupakan pelengkap. Ihsan ini ibarat satu bangunan, katakanlah bangunan rumah. Ihsan ini adalah hiasan-hiasannya. Islam itu pokoknya, bangunan dasarnya atau bangunan intinya, tapi ihsan ini adalah hiasan-hiasannya, pernik-perniknya. Bahan-bahannya itu terbuat dari apa? Rumah kalau tanpa hiasan, tanpa ada pernik-pernik, itu bisa jadi harganya murah. Tapi begitu ada hiasannya, diatur sedemikian, maka menjadi tampil menawan, maka harganya menjadi mahal. Demikian juga kalau kita menjadi muslim, di dalam beribadah, hanya murni yang wajib-wajib saja, tanpa ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka kita hanya mendapatkan sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnah,
yang merupakan wujud dari ihsan ini, misalkan ketika sholat kita khusyuk, khusyuk itu wujud nyata dari ihsan. Ketika sholat kita ikhlas, maka ikhlas itu juga merupakan bagian dari ihsan. Termasuk gambaran ihsan ini adalah cerita, misalkan ya, ada cerita misalkan ya, ada anak kecil diminta untuk beli jeruk oleh orang tuanya, bukan anak kecil sih, anak gitu ya, anak yang sudah dewasa diminta beli jeruk oleh orang tuanya. Kalau dia hanya membelikan, kemudian pulang dan diberikan pada orang tuanya, itu namanya hanya pas-pasan itu. Tapi anak yang muhsin, anak yang melakukan ihsan, maka beli jeruknya, beli jeruk yang manis, yang dijamin manisnya. Kalau perlu, belinya di istana buah. Kemudian nyampe rumah, matur kepada orang tuanya, jeruknya sudah saya belikan. Apa perlu dikupas sekalian kulitnya, begitu. Nah, atau setidaknya menaruhnya itu di tempat yang aman, bukan di tempat sembarangan. Itu gambaran anak yang ihsan. Baik para mahasiswa yang semuanya saya banggakan, kelanjutan dari pembahasan kita tentang mahasiswa idaman ini, ya, tentu mahasiswa idaman itu adalah mahasiswa yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melaksanakan berbagai hal sebagaimana disebutkan tadi, maka menjadikan dia dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dilakukan tadi itu, mencari ilmu dan mengamalkannya itu wujud dari mencintai Allah. Maka gilirannya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu dia juga mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena pengamalan iman, Islam dan ihsan itu tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba gilirannya dia juga mencintai dan dicintai oleh sesama manusia. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah juga memerintahkan itu agar kita mencintai sesama manusia. Kalau kita mencintai mereka, maka mereka juga akan mencintai kita. Tidak hanya itu, mereka juga mahasiswa Muslim idaman itu juga mencintai serta dicintai oleh sesama makhluk. Bahkan makhluk yang tidak berakal pun, kalau kita cintai, mereka juga akan membalas cinta kita kepadanya. Para mahasiswa yang berbahagia, tentunya tidak cukup hanya itu ya. Perlu ada profil konkret dari mahasiswa idaman. Profil konkretnya apa? Ya tentu tekun beribadah ya. Tapi ya itu ya, di antara mahasiswa itu kalau kita ingin jujur gitu ya, kalau ditanya tentang sholatnya atau melaporkan jadwal atau jurnal sholatnya, ya biasanya ini baru sholat ya, belum yang lain ya. Ada saja yang sholatnya bolong-bolong ya. Tapi mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini semua mahasiswa peserta mata kuliah PA ini khususnya tergugah hatinya untuk tidak melakukan kebolongan-kebolongan lagi di dalam sholatnya. Ya. Kemudian selain tekun beribadah juga tekun belajar. Ya, apa artinya tekun ibadah kalau tidak tekun belajar? Sangat eman kalau tekun beribadah tapi tidak tekun belajar. Sebab itu nanti nilai ibadahnya menjadi sedikit. Mahasiswa Muslim idaman juga hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda. Tadi telah saya singgung di depan, ya. Perlu ditekankan ya bahwa profil konkret mahasiswa Muslim idaman itu, ya, dia hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda. Lain dari itu juga menghindari berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Awas, ya, sekarang ini yang namanya kemaksiatan tidak perlu dicari jauh-jauh. Kemaksiatan dan kemungkaran itu sekarang ini selalu melekat dengan kita.
Karena bisa kita akses sedemikian mudahnya melalui HP kita, melalui internet yang merupakan fasilitas yang ada di HP kita. Nah, karena itu kita harus ekstra hati-hati untuk memilih dan memilah konten-konten yang ada di HP kita, di internet yang kita akses itu, agar kita tidak terlalu banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Sebab kemaksiatan dan kemungkaran itu begitu mudahnya diakses untuk saat ini. Para mahasiswa yang berbahagia, tentu semua itu butuh proses pembentukan. Ya. Proses pembentukannya bagaimana? Nah, kita harus mengakui bahwa untuk menjadi mahasiswa Muslim idaman itu tentu harus ada usaha, tidak terbentuk begitu saja. Ya, tentu ada yang karena memang pembawaan, ya, pembawaan dari lahir. Tapi pembawaan ini juga bukan suatu syarat yang mutlak, karena banyak sekali orang yang terlahir dari non-Muslim, akhirnya jadi Muslim yang luar biasa. Nah, karena itu diperlukan adanya usaha pula yang sungguh-sungguh. Ya. Kalaupun kita punya pembawaan, maka pembawaan itu harus kita pupuk. Ya, dan dipadukan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian juga perlu adanya didikan, ada keteladanan dari orang tua. Baik orang tua di sini adalah orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, maupun orang yang lebih tua dari kita, ataupun orang yang ilmunya ya lebih tua dari kita. Artinya mereka memiliki ilmu lebih dulu daripada kita, walaupun mungkin lebih muda daripada kita. Ini perlu kita ambil ilmunya. Kita ambil hikmah-hikmah yang ada dalam ilmu mereka itu, untuk menjadi pribadi yang diidamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain dari itu juga perlu ada dukungan pemerintah, sekaligus juga lingkungan, ya, lingkungan kita, lingkungan lain. Karena itu di dalam ajaran agama kita ada ungkapan khudil jar qabladar. Pilih tetangga yang baik kalau akan bertempat tinggal. Seperti kalian ini, nanti kemungkinan besar pada Agustus nanti atau September nanti sudah harus berada di Malang ini. Maka harus memilih lingkungan yang baik. Ya, kalau perlu ke pesantren, gitu ya, kalau perlu. Kalau enggak ya pilih lingkungan yang baik. Jangan sembarangan memilih lingkungan atau kos di tempat yang kurang baik. Sebab ini akan menyeret kita ke jurang kenistaan, kepada pergaulan yang salah. Jadi khudil jar qabladar. Pilih tetangga yang baik sebelum menentukan di mana kita akan tinggal. Dan yang tidak kalah pentingnya yang terakhir ini, yaitu doa. Ya. Perlu ada doa untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang idaman, untuk menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah. Sekaligus juga ada tirakatnya. Ya. Tirakat di sini itu ya lebih banyak mengendalikan diri dari keinginan-keinginan, termasuk berpuasa. Ya. Jadi berbagai usaha ini harus kita lakukan untuk membentuk diri kita menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa kita. Kiranya itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, dan mudah-mudahan sekelumit yang tersampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tata'lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tatafina man ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna ilman nafi'a amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an mubaraka. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'a minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.